Tuhan, selamat pagi Bapa, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah kehabis-habisan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang dalam gereja-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mendekati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memberikan Engkau Tuhan penyembahan pemujian kami ya Bapa, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu Tuhan Kau adalah Allah yang selalu provide for us, Kau adalah Allah yang selalu memberkati kami Tuhan, selalu tidak pernah kekurangan Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap saat Tuhan, kami ketakutan ya Bapak, setiap kami khawatir ya Bapak. Kami selalu akan berdoa pada Engkau ya Tuhan, karena kami menemukan Tuhan keamanan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menemukan jawaban Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami menemukan kekuatan Tuhan dalam pujian-pujian-Mu ya Tuhan. Pagi ini Bapa, kami want to just praise You Lord, want to give You our very best Jesus. We just honor You Lord Jesus, because we love You Jesus. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas gereja-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita berdiri. Oh, come on, let's praise the Lord. Alasanku
berubah. Alasanku, alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku, dulu, sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Oh, melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, tak pernah berubah. Kau sanggup Tuhan merubah hidup kami Tuhan, menggantikan tangisan kami Tuhan. Oh, we worship you, karena Kau Allah yang sanggup Tuhan. Praise you Lord Jesus. Oh, thank you Lord. We praise you Jesus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh menemukan kekuatan yang baru Tuhan dalam pujian-Mu ya Bapa. Saat kami lelah Tuhan, saat kami tidak kuat lagi ya Bapa. Kami tidak ingin jauh Tuhan dari Engkau ya Bapa. Selalu ingatkan kami ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas kasih-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Pagi ini Bapa, kami hanya ingin mengungkapkan Tuhan rasa terima kasih kami Tuhan pada Engkau ya Bapa. Just want to sing for you Lord Jesus. Just tell you how good you are Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kata Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dan segenap jiwa dan nafas kami Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Kami memujimu Tuhan, ku mau memujimu Yesus, kami sembahmu Yesus. Kami selalu ingin memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu Bapa. Raja segala raja, nama di atas segala nama. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Mari saudara katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang telah Kau beri Tuhan. Anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Oh Yesus, Engkau adalah, dan kami bersyukur bagimu Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan satu hati kita katakan, terima kasih Yesusku. Oh, buat anugerah yang telah diberikan setiap hari, anugerah-Mu baru Tuhan. Anugerah yang setiap hari ini Tuhan adakan.
dirimu. One last time, let me sing this song. Katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Sebab hari ini Kau yang adakan Tuhan. Gerejamu bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kemuliaan bagimu Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapakku, Raja segala raja. Yes, Lord. Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan, doa kami menjadi suatu persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu, Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang juga berkarya di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menerima akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, urapi kami, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini adalah mengikuti teladan murid Kristus. Nah, saudara, salah satu keunikan hidup di zaman internet ini adalah bahwa kita itu bisa belajar banyak lewat internet. Jadi kalau saudara yang mungkin belajar masak, ingin masak sesuatu, ingin masak apalah saudara, kemudian saudara mungkin ke YouTube, lihat bagaimana orang masak, cara-caranya, langkah-langkahnya. Kemudian mungkin ada yang saudara belajar mungkin Zoom, mungkin belajar internet. Nah, kalau saya belajar bagaimana membuat video dalam waktu yang singkat oleh karena internet, YouTube, sehingga saya bisa buat. Jadi banyak hal dalam hidup ini di zaman internet kita bisa belajar lewat internet, lewat YouTube, karena kita bisa melihat bagaimana orang melakukannya. So we can see how people do it, and then we can follow their examples, so we can accomplish what we set out to do. Jadi itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia zaman sekarang ini. Meskipun di internet itu kadang-kadang ada orang nipu-nipu. Jadi mereka buat sesuatu kelihatan wah luar biasa, ternyata nipu gitu saudara. Itu cuma main-main tuh kerjain orang. Tapi perlu hati-hati juga di internet saudara. Nah, Rasul Paulus berkata demikian, dia katakan supaya kita itu, dia katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Follow my example as I follow the example of Christ. Kita baca sama-sama bahasa Indonesia ya, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengikuti teladan murid-murid Tuhan. Dalam konteks ini secara khusus yaitu teladan Rasul Paulus, karena dia berkata, aku meneladani Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengikuti teladan murid, tentu saja para murid itu tidak sempurna. Mereka bukan orang yang sempurna, mereka masih ada kelemahan, mereka masih ada kesalahan. Tapi selama tindak tanduk keputusan hidup mereka mengikuti teladan Kristus, maka saudara dan saya juga patut mengikuti teladan mereka. Baik. Nah saudara, salah satu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, di dalam pelayanannya, dia banyak menghadapi penderitaan. Dia banyak menghadapi kesulitan dalam hidupnya, situasi yang penuh tantangan. Salah satu kisah yang tercatat dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Nah saudara, dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16 mencatat sebuah kejadian di mana
para rasul itu mereka saat melayani, dan kemudian waktu pelayanan ada satu orang wanita, dikatakan dia seorang budak, tapi dia punya kemampuan nujum. Nujum itu bahasa Indonesia apa tuh? Nujum. Meramal, oke. Jadi dia bisa meramal nasib orang, masa depan orang. Dan karena dia bisa melakukan itu, dia bisa mendatangkan keuntungan yang banyak kepada pemiliknya atau majikannya. Nah, pada waktu Rasul Paulus berada di kota Filipi, dia mulai memberitakan firman Tuhan. Nah, wanita ini, gadis ini yang bisa nujum itu, dia selalu ikutin Paulus dan Silas waktu itu ada di situ. Nah, waktu ikutin Paulus dan Silas, bukan saja dia ikutin, tapi dia teriak-teriak di belakang mereka. Berkata, ini adalah hamba Tuhan, dengarkanlah dia. Nah, mestinya itu adalah sesuatu yang baik. Itu sebabnya beberapa waktu pertama Rasul Paulus itu toleransi, karena menganggap mungkin ya ini sedikit promosi lah, promosi gratis istilahnya. Tapi tujuan daripada orang nujum itu tentu saja ditunggangi oleh roh jahat. Tujuannya bukan untuk yang baik. Nah, kita juga harus hati-hati, saudara. Kadang-kadang kalau orang itu penujum atau ahli-ahli sihir atau dukun, kadang-kadang mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, seolah-olah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Misalnya kalau kita sakit ya, kita udah berdoa sama Tuhan kok belum sembuh, ada orang bilang kamu ke dukun yuk. Kemudian dukun, kamu datang ke dukun, dan kemudian dukun itu melakukan jampi-jampi dan kemudian sembuh. Wah, ini baik sekali, ini kok dukun berbuat baik buat saya. Nah, seolah-olah begitu sudah, tapi di belakangnya itu maksud tujuan roh jahat selalu mendatangkan yang mencelakakan, yang tidak baik. Itu sebabnya saudara, Rasul Paulus berbalik suatu saat, dia tegur roh yang ada di dalam wanita ini. Nah, tidak semua penujum itu, tidak semua dukun ada rohnya, tapi yang satu ini ada. Jadi waktu dia berbalik, dia tengking roh itu, Alkitab berkata seketika itu juga roh jahat meninggalkan dia. Nah, kenapa kok roh jahat bisa promosikan Rasul Paulus? Karena ada maksud tujuan di belakangnya. Untuk apa, saudara? Salah satunya adalah untuk membuat kekacauan. Salah satunya adalah membuat supaya tidak konsentrasi, membuat sesuatu ada suasana yang tidak baik. Tujuannya tidak baik, saudara. Bahkan setelah diusir, Alkitab berkata, waktu pemilik daripada wanita ini, budak ini, melihat, waduh, ini sumber mata pencarian, sumber keuangan, sumber pemasukan sudah hilang. Makanya mereka tangkap Rasul Paulus dan Silas, kemudian dibawa ke depan orang umum. Kemudian orang-orang yang di umum itu, saudara, yang belum kenal Tuhan. Saudara tahu, ini kota Filipi bukan kotanya orang Israel. Ini kota di Eropa istilahnya, saudara. Ini negara asing. Jadi banyak orang yang, saudara, yang tidak kenal Tuhan, yang percaya pada berhala, yang percaya pada jampi-jampi, yang percaya pada dukun. Mereka juga ikut mengeroyok, saudara. Selain dikeroyok, Alkitab memberitahukan kepada kita, Rasul Paulus kemudian dibawa ke pejabat atau kepada polisi istilahnya. Kemudian bukan saja ditangkap, saudara, Alkitab berkata mereka itu disiksa, dicambuk sedemikian rupa. Setelah dicambuk sedemikian rupa, Alkitab berkata mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bukan cuma dirasukkan ke dalam penjara, tapi mereka dirantai. Saudara bisa membayangkan ya, baru saja diamukin, betul nggak? Diamukin, ngamuk. Jadi orang ramai ngamuk, keroyokan. Udah dikeroyokin, saudara, dibawa ke pegawai. Kemudian saudara dicambuk, kemudian dipukulin. Udah dipukulin, dimasukin penjara. Belum pengadilan nih, saudara, belum pengadilan. Masukin penjara, dirantai, dijaga dengan ketat. Nah, menurut saudara, kalau orang biasa atau saudara lah diperlakukan begitu, baru saja dikeroyok, kan misalnya di Indonesia gitu, di kampung orang belum kenal Tuhan, dia kenal Anda Kristen, Anda berdoa, dikeluarin dari rumah, kemudian dikeroyok. Setelah keroyok dibawa ke kantor polisi, belum dia apa-apain, polisi udah pukul, kemudian masukin penjara. Kira-kira kalau udah di penjara, kemudian sudah malam, apa yang saudara lakukan? Kira-kira, mimin, coba. Umumnya manusia, jangan mimin lah. Rata-rata manusia apa yang dilakukan kira-kira? Apa? Marah mungkin ya, satu ya. Kalau udah nggak punya marah, udah dicambukin, kira-kira apa lagi? Nangis. Apalagi sudah?
apa? Sakit hati, macam-macam. Betul nggak saudara? Tapi yang mungkin yang paling terakhir kita lakukan adalah memuji Tuhan. Betul nggak saudara? Itu udah paling terakhir deh. Dipukulin, udah tengah malam, ngapain saudara? Kalau nggak benci, nggak marah, nggak apa-apa sekalipun, udah apa? Tidur. Capek, sakit, mengeluh. Aduh, saudara. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Rasul Paulus dan Silas mereka memilih tetap berdoa dan memuji Tuhan meskipun di tengah penderitaan. Nah, kita itu manusia itu orang Kristen biasanya kalau menghadapi penderitaan, kesusahan biasanya mungkin marah tadi ya, marah sama orang, marah sama Tuhan, benci sama orang, atau mungkin berkata Tuhan ini tidak adil, kenapa kok aku memberitakan firman Tuhan, kenapa diperlakukan demikian, padahal udah taat Tuhan, padahal udah melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kalau udah begitu kemudian kita diperlakukan dengan tidak adil dan tidak baik dan siksa, diperlakukan dengan tidak baik, kita itu mungkin sudah malas percaya Tuhan, malas doa, malas ke gereja. Betul nggak saudara? Rata-rata ya umumnya orang begitu saudara. Makanya saudara masih datang di tengah-tengah pandemik ini sudah luar biasa. Nah, masalahnya itu saudara bukan masalah saudara berdoa atau menyanyi puji Tuhan, itu bukan utamanya. Yang utamanya adalah meskipun di penderitaan diperlakukan tidak adil sekalipun, mereka tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Itu yang penting saudara. Jadi bukan soal doanya, naik doa ke Bapa kami, bukan soal ke gerejanya, bukan soal memuji Tuhannya, bukan soal tepuk tangannya, bukan saudara. Yang paling penting di sini adalah itu ungkapan hati mereka bahwa meskipun mereka menderita dan diperlakukan tidak adil, mereka tetap mengasihi Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang penting saudara. Itu yang apa saudara? Itu yang penting. Jadi bukan karena harus sembahyang 5 kali, harus ke gereja, harus ini, harus itu. Bukan. Itu bukan masalah utamanya. Yang paling penting adalah bahwa kita itu dalam tengah-tengah penderitaan sekalipun, kesusahan sekalipun, kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, itu yang penting. Yang seringkali diungkapkan dengan doa kita, dengan ke gereja, dengan tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal itu juga yang harus kita ikutin. Hal itu juga yang harus menjadi daripada respon kita terhadap situasi keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah saudara, kemudian firman Tuhan memberitahukan kepada kita satu perkara yang luar biasa. Secara manusia saudara, kita mungkin juga akan mengalami kesusahan, penderitaan seperti Rasul Paulus. Kita juga mungkin bisa disakiti. Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang timbul kebencian dalam hati manusia. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, buat saudara dan saya, apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Dia selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Nah, bagi kita saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nah, mungkin kalau bagi Rasul Paulus saudara, kita diingatkan bahwa pada waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, kemudian Alkitab berkata tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, kita jangan mau saudara kalau nyanyi di sini tiba-tiba ada gempa saudara. Nah, kita nggak mau saudara. Tapi buat mereka tiba-tiba terjadi gempa. Kalau tiba-tiba kita muji Tuhan kemudian gempa, kita mungkin pada lari keluar saudara ya, pada ketakutan. Tapi mereka dalam penjara, Alkitab berkata, tetapi terjadi gempa bumi saudara, terjadi gempa yang besar kemudian sehingga semua sendi-sendi dari penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semuanya pintu dan terlepaslah belenggu semua. Jadi saudara, ini bukan gempa bumi biasa. Kalau gempa bumi biasa apa yang terjadi saudara? Paling ya mungkin goyang tempatnya atau mungkin roboh gedungnya. Betul nggak saudara? Tapi ini bukan cuma itu terjadi loh. Yang terjadi saudara perhatikan apa yang terjadi. Selain goyah,
kemudian semua pintu itu terbuka, dan kemudian apa saudara? Belenggunya lepas. So it's not an ordinary earthquake. Ini bukan gempa bumi biasa saudara. Ini respon mujizat Tuhan terhadap iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Nah buat kita, waktu kita susah, waktu kita masih menderita, waktu kita diperlakukan tidak adil, kita waktu memuji Tuhan tetap percaya, hang on to our faith gitu ya. Tapi kok nggak ada gempa gitu saudara. Ya nggak apa-apa, jangan nggak ada gempanya. Tapi kita tetap percaya. Kita tetap percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Nah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, firman Tuhan berkata demikian bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Nah di mana roh Tuhan ada, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Nah manusia mungkin tidak terbelenggu secara jasmani, tidak ada rantai di tangan kaki kita. Tapi kadang-kadang waktu kita mengalami ketidakadilan, diperlakukan dengan tidak baik, kita mengalami penderitaan, kadang-kadang ada hati dan pikiran kita yang terbelenggu. Dan disitulah untuk kita mengalami kelepasan belenggu itu adalah tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, dan Alkitab berkata di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, kelepasan dari hidup kita. Sehingga hati kita tidak dibelenggu oleh kebencian, oleh masa lalu yang menghimpit kehidupan kita. Yang kedua saudara, supaya kita cepat ya. Nah kita meneladani sekali lagi, kita menuruti teladan para murid. Salah satunya adalah mereka memilih untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan di tengah penderitaan dan ketidakadilan sekalipun. Yang kedua adalah bahwa mereka ini saudara memilih untuk mengampuni meskipun mereka punya kesempatan untuk melakukan pembalasan. Dengan kata lain saudara, pada waktu Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika terjadi gempa semua pintu terbuka, kepala penjara berpikir begini, waduh celaka ini. Semua tahanan pasti kabur. Bukan cuma Rasul Paulus loh saudara, semua pintunya terbuka. Nah zaman dulu tidak begitu, tidak turun pangkat. Kalau di Indonesia kan polisi tidak bagus turun pangkat gitu, atau dipensionin. Enggak, zaman dulu kalau kamu tidak lakukan bagianmu, ada kriminal melarikan diri, kamu bertanggung jawab, kepalamu dipancung. Jadi zaman dulu begitu. Jadi dia mikir daripada menderita, ditangkap sama pejabat tinggi, ya udahlah kalau gitu aku bunuh diri saja. Alkitab berkata dia ambil pedangnya, dia mau menghunuskan pedang ke dirinya. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita waktu keadaan demikian, waktu kepala penjara berpikir dia ingin bunuh diri, dia pikir semua sudah lari. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Rasul Paulus pada waktu itu berkata, jangan membunuh diri. Kami semua masih di sini, padahal saudara baru saja dicambuk, baru saja dipukulin dengan begitu bengisnya, dilemparin ke dalam penjara, dibelenggu. Saudara bisa bayangkan, aduh kesakitan. Belum diadili, belum ditanya kamu salah apa, belum, semuanya diperlakukan begitu bengis, begitu tidak adilnya. Begitu dia kepala penjara mau bunuh diri, mestinya kita bilang apa? Biarin aja lah. Ada orang jahat gitu ya, ada kejadian tidak baik, kita mikir, udah ngerasain. Bahasa yang lain kalau di dunia bilang ngerasain karma. Kalau kita bahasa rohaninya apa? Tabur, tuai lu itu saudara. Rasul Paulus punya hak seperti itu sebenarnya. Dia nggak bunuh, tapi dia bilang jangan. Nah, saudara, ada satu kisah mengenai seorang guru. Guru ini suatu hari panggil murid-muridnya berikan tugas. Tugasnya adalah begini, kamu kumpulkan kentang sebanyak orang yang kamu benci. Jadi murid-muridnya itu saudara mikir berapa orang yang dia benci. Oke, ada yang ketemu saudara. Jadi waktu ketemu kentang, dia ambil kentangnya, kemudian ditulis misalnya dia benci Yohanes Y di kentang situ saudara. Nah kemudian mereka sudah datang ke kelas, gurunya bertanya, sudah dapat melakukan tugas kamu? Iya sudah gitu. Ada yang bangga dapatnya banyak saudara, potato, kentang saudara, banyak ketemu, waduh dia senang, bangga dapat banyak. Ada yang cuma sedikit, ada yang nggak ada saudara. Kemudian gurunya berkata, oke sekarang taruh dalam kantong.
Kemudian kantong itu selama kita belajar dalam kelas ini, kamu taruh akan kantong kamu, dikalungkan ke leher kamu. Nah, saudara bisa bayangkan kan ya, kalau yang banyak itu kan berat sekali. Bukan cuma itu saudara, tiap hari masuk kelas selalu dikantongi. Nah saudara kan tahu kalau kentang lama-lama apa? Busuk. Kalau sudah busuk apa? Bau. Nah orang baru, murid-muridnya baru sadar, ternyata saudara, lebih enak itu yang tidak punya kentang. Karena kata lain tidak benci orang daripada benci banyak orang dalam hati. Alkitab berkata saudara, kalau kita benci sama orang itu seperti akar pahit. Yang istilah kitab Ibrani itu bisa membuat orang lain itu juga tidak enak. Nah kalau kita simpan kebencian, itu lebih banyak ruginya kita daripada untungnya. Karena itu jadi beban. Lama-lama beban itu akan jadi bau. Kalau udah jauh di bau, saudara, hidup kita jadi tidak enak. Bukan saja kita sendiri tidak enak, orang sekitar kita akan bisa mulai merasakan bau itu. Makanya kalau saudara deketin orang ya, ada orang gampang tersinggung. Kenapa gampang tersinggung? Kalau saudara ngikutin sejarah kehidupan orang itu, pasti orang itu sering dilukai, sering sakit. Makanya dikit-dikit dia langsung reaksi. Nah kita itu tidak boleh begitu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita perlu meninggalkan semua daripada hal yang tidak baik, yang kotor dalam kehidupan kita. Nah di dalam kitab Roma pasal 12 itu saudara memberitahukan kepada kita agar kita itu jangan sampai kita punya kebencian terhadap orang lain, tapi kita mulai belajar hidup dengan damai dengan semua orang. Sebisa mungkin kita belajar damai, hidup damai dengan mereka. Nah selain tidak baik buat saudara, kalau kita tidak benci sama orang, tapi kita belajar mengampuni orang lain, itu ada baiknya buat kita lebih lagi saudara. Salah satunya adalah Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi. Menghakimi itu artinya kalau kita lihat sesuatu, kita bilang, oh kamu salah, ini hukumannya. Nah kita kan beda-beda. Kalau misalnya orang keluarga, orang rumah tangga, kalau misalnya suami istri ada masalah, kemudian mungkin si istri berpikir ini orang kok nggak tahu diri, udah disayang, udah dimasakin, tapi kok begini orangnya gitu. Ini nggak benar. Jadi sebagai istri mungkin dia ingin berkata, oh suaminya tidak benar. Kalau gitu lain kali kalau saya masak lagi, saya masukin garam biasanya 1 sendok, sekarang 10 sendok biar dia ngerasain. Itu sudah. Nah itu saudara adalah merupakan menghakimi. Karena mungkin suaminya bukan karena bermaksud tidak baik, mungkin suaminya lagi capek, mungkin suaminya lagi sakit kepala, mungkin suaminya ada masalah di kantor. Saudara mungkin tidak begitu, tapi sebagai istri merasa diperlakukan demikian, dia mengambil keputusan, kamu salah. Hukumannya adalah sayurnya 10 sendok garamnya. Nah itu menghakimi namanya saudara. Nah, Yesus berkata jangan begitu. Kenapa jangan begitu? Yesus berkata kalau kamu tidak menghakimi orang lain, nah maka kalau kamu tidak menghakimi, kamu pun tidak akan dihakimi kalau kamu tidak hakimin. Tapi kalau kamu menghakimi orang lain, kamu juga akan dihakimi. Itu semua kata, janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak dihukum, ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan kemudian dalam kitab Matius pasal yang kelima dia kata berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati itu artinya dalam bahasa Inggris merciful. Merciful itu adalah orang yang bersalah kepada kita, benar-benar salah, benar-benar utang belum bayar, nggak bayar, ditagih malah dia yang marah, benar-benar salah. Tapi karena kita merciful, kita itu tetap mengampuni. Itu merciful. Orang yang murah hati. Ini tidak berbicara kasih barang ke orang, bukan saudara. Tapi orang bersalah, kemudian saudara mungkin dia sadar, minta maaf sama kita, mestinya tidak bisa dimaafin, tapi kita tetap maafin. Nah itu orang yang murah hati. Alkitab berkata kalau kita murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Nah kita ini saudara, hidup kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan sekalipun, kita ada salahnya saudara. Kadang-kadang saya salah, berbuat salah, ngomong salah sama istri saya salah mungkin sama anak saya salah sama orang lain.
Kadang-kadang ada orang yang nyetirnya kurang ajar, saya juga terbawa amarah gitu saudara, juga ngambek gitu saudara. Ada salahnya loh saudara. Di hadapan Tuhan saya salah, di hadapan Tuhan saya butuh pengampunan daripada Tuhan, di hadapan Tuhan saya perlu kemurahan daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kalau kita selalu murah hati sama orang lain, waktu kita perlu kemurahan hati dari Tuhan, kita juga akan menerimanya. Sebaliknya, kalau kita selalu menghakimi orang lain, selalu memberikan balasan, pada waktu kita membutuhkan kemurahan belas kasihan, kita juga akan susah mendapatkannya. Jadi sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa belajar untuk datang kepada Tuhan, untuk kita senantiasa belajar mengampuni orang lain. Jadi kita bisa berbuat salah. Kalau kita misalnya ya saudara, saya salah sama istri saya minta maaf, dia nggak mau maafin. Lain kali dia salah, dia minta maaf, apa yang saya lakukan? Saya juga nggak maafin. Betul nggak saudara? Karena nggak ada murid. Tapi kalau saya datang, saya minta maaf, dia maafin. Lain kali dia salah, dia datang minta maaf, apa yang saya lakukan? Saya maafin. Kenapa? Karena itu merupakan timbal balik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Oke saudara, kemudian itu sebabnya Yesus berkata demikian, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang kadang-kadang berbuat salah kepada kita itu bukan bermaksud jahat loh saudara. Betul nggak saudara? Kadang-kadang mereka nggak pernah maksud jahat, tapi karena mereka memang nggak mampu menahan emosinya, mereka tidak punya kematangan rohani, mereka tidak bijaksana, mereka salah paham, dan banyak macam-macam. Kadang-kadang mereka berbuat salah kita, nyakitin kita. Kita udah berbuat baik, saudara, udah bermaksud baik, saudara, malah kita disalah pahamin, kita diperlakukan tidak adil. Ada orang saudara kadang-kadang yang kalau lagi susah, kita tanya, kamu susah ya, kamu perlu bantuan ya, saya bantuin ya. Malah kadang-kadang ada orang tersinggung, kamu anggap saya siapa? Memang gue gak bisa bantu sendiri. Malah dimarah-marahin. Nah saya bisa bayangkan dulu saya sempat sakit pinggang, mau batuk saja, aduh sakitnya minta ampun saudara. Mau bergerak sedikit, aduh sakitnya minta ampun. Kan jemaat ada yang datang gitu, karena ada orang teman yang datang kunjungin gitu. Saudara, terus terang dalam hati saya, sebaiknya jangan datang kunjungin saya. Mau ngomong sakit, mau ketawa sakit. Kan ada orang datang pengen menghibur kan ya, cerita yang lucu-lucu kan ya saudara. Mau ketawa. Nah kalau situasi begitu, kalau marah, emosi, ya dipahami lah saudara. Tapi kadang-kadang kalau kita digituin, kita tuh gak bisa terima. Nah Yesus berkata, makanya dia berkata, mereka tuh kadang-kadang gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita harus belajar memahami maksud dan keadaan situasi orang lain. Jadi kita harus belajar mengampuni. Kemudian yang ketiga, supaya kita cepat saja saudara, mereka bukan saja mengampuni, jadi mereka memuji Tuhan, mengampuni, kemudian mereka memilih menjadi berkat. Ini satu langkah lebih besar lagi. Mereka ambil kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Kepala penjara berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Rasul Paulus mulai memberitakan Injil supaya dia percaya Yesus, supaya dia terima Tuhan. Dan betul saudara, kepala penjara ini bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bawa Rasul Paulus ke keluarganya kemudian diinjilin, keluarganya juga bertobat, dan kemudian semuanya dibaptis dan terima Tuhan, dapat keselamatan yang kekal dalam hidup mereka. Nah Rasul Paulus ini saudara menjadikan kesempatan itu untuk menjadi berkat. Nah saya ingin berikan satu kunci ini kepada saudara dalam hidup ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama tujuan hati kita selalu untuk menjadi berkat, saudara adalah orang yang mengikuti teladan murid Tuhan. Dan itu yang harus ada dalam hidup kita sebagai murid Tuhan. Mereka memberitakan Injil, kemudian saudara Yesus berkata demikian. Dia katakan, kalau kamu mendengar firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu dalam perjanjian lama. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Nah berhenti di situ dulu. Banyak orang berpikir kalau orang Kristen itu goblok saudara, dipukulin pipi kanannya, udah kamu mau gak kiri lagi gitu. Nah, bukan begitu, ini bukan maksud Yesus begitu, bukan saudara. Maksud Yesus adalah jangan membalas. Saudara berkata, pastor tahu dari mana? Kalau itu bukan maksudnya Yesus.
Nah, saya tahu karena dari contohnya Yesus. Yesus suatu kali ditangkap di hadapan imam besar. Yesus kemudian memberikan firman Tuhan, mengajar. Kemudian saudara ditampar oleh serdadu di sampingnya dia. Sudah lihat nggak Yesus bilang, kamu mau sebelah lagi? Enggak. Yesus bilang, aku salah apa kamu tampar aku? Yesus tidak bilang, kasih. Nah kalau saudara lakukan begitu, orang malah mikir kamu nantang ya. Udah dipukulin, bukan cuma dipukulin, ditendang sekarang saudara. Jadi maksudnya Yesus adalah dia membuat satu istilah bahasa grammar itu namanya hyperbole. Hyperbole itu digedein supaya kita nangkep maksudnya. Jadi maksudnya Yesus adalah kalau zaman dulu kamu balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang nggak boleh balas sama sekali. Bahkan kalau perlu dikasih pipi kiri lagi. Maksudnya Yesus begitu. Itu sebabnya Yesus berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi tidak sekedar mengampuni, tapi menjadi berkat. Katakan sama-sama menjadi berkat. Ini beda ya saudara. Jadi buat suami istri yang ada di sini, saudara ingat, kalau saudara dikerjain sama pasanganmu, jangan benciin dia, tapi saudara apa? Kasihi dan doakan, jadi berkat buat dia, jadi berkat buat orang tua. Oke. Kemudian saudara yang terakhir, selain semua mereka memuji Tuhan, mereka memilih mengampuni, mereka memilih menjadi berkat, tapi mereka juga belajar untuk melakukan hal yang bijaksana. Istilahnya di sini adalah kalau mereka para rasul, murid-murid Tuhan berada di keadaan kita sekarang dalam pandemi ini, kalau saya yakin Rasul Paulus kalau khotbah juga mungkin pakai ini saudara, face shield ini. Dan kemudian jemaat yang ikut bagian dia juga suruh pakai masker. Saya bilang, pastor tahu dari mana? Nah salah satu ayat firman Tuhan berkata demikian, Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti apa saudara? Ular, kemudian tulus seperti merpati. Cerdik itu artinya pakai apa saudara? Pakai pikiran kita. Kalau tulus itu artinya pakai apa? Pakai hati kita. Nah orang Kristen itu membuat keputusan itu perlu pakai pikiran dan perlu pakai hati. Misalnya ya saudara ya, misalnya ada di dalam keluarga ada anak yang di-abuse, anak yang dilecehkan. Dan kita berkata, oh Yesus berkata jangan melawan orang yang berbuat jahat, udah biarin saja anak kita di-abuse. Bukan begitu saudara, kita harus pakai pikiran kita, harus cerdik. Kita perlu kasih peringatan para orang yang abuse. Kita perlu kasih tahu mungkin ke polisi, kita laporkan, itu perlu saudara. Jadi kita perlu bijaksana. Demikian juga Rasul Paulus saudara, ketika dia menghadapi masalah waktu dia ditangkap dan kemudian ada orang merencanakan untuk membunuh dia, untuk supaya dia dibawa, kemudian di tengah jalan mau dibunuh, Rasul Paulus mendengar kabar itu, dia suruh bilang orang, kamu kasih tahu kepala pasukan itu, kasih tahu ada orang merencanakan membunuh saya. Dan mereka saudara, Rasul Paulus itu berkata bijaksana, padahal dia berkata hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia nggak berkata, oh mati ya udahlah bunuh saya, nggak begitu saudara. Nah, kita juga sama di tengah-tengah pandemi ini kita mempraktekkan safety measure. Kita belajar bijaksana hidup kita agar kita boleh menjadi berkat dalam hidup kita ini bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, orang bijak berhati-hati. Orang bijak apa saudara? Ayo sekali lagi, orang bijak apa saudara? Orang bijak berhati-hati. Jadi enggak nantangin COVID-19 gitu, jangan saudara ya. Kita hati-hati, ambil keputusan hati-hati, itu orang bijaksana. Yesus berkata kita harus cerdik, harus bijaksana. Kemudian dia berkata, tetapi dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadi kalau orang yang bebal, yang goblok, yang tidak bijaksana, naprak semua, sembarangan hidupnya, itu juga jangan saudara. Ya, jadi kita harus belajar untuk bijaksana dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup saudara, untuk kita ulangin lagi. Jadi kalau kita belajar mengikuti teladan pada murid, kita baca 1-4 ya saudara ya, sama-sama. 1, 2, 3. Mereka memilih tetap berdoa dan memuji Tuhan meskipun di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Nomor 2. Mereka memilih untuk mengampuni meskipun mempunyai kesempatan untuk membalas.
Kemudian yang ketiga, memilih untuk menjadi berkat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mereka menerapkan safety measure. Artinya mereka hidupnya bijaksana. Oke. Sebagai penutup lagu ini, mungkin saudara ini lagu lama, mungkin tidak dalam bahasa, tapi dalam bahasa Inggris judulnya adalah It Is Well With My Soul. Lagu ini ditulis seorang bernama Horatio. Horatio itu di abad yang ke-19, jadi 100 tahun yang lalu, tinggal di Chicago. Dia seorang lawyer, dia berhasil, punya bisnis berhasil. Tapi suatu hari saudara, dia punya keluarga yang luar biasa juga, punya istri. Dan kemudian suatu hari anak laki-lakinya meninggal waktu masih kecil. Selain anaknya meninggal, kemudian bisnisnya hancur. Kenapa? Karena kena kebakaran. Tapi dia orang yang percaya kepada Tuhan, oleh kasih karunia dia bangun kembali bisnisnya. Suatu hari dia sama keluarganya mau liburan ke Eropa. Zaman dulu naik kapal. Nah, karena ada sedikit masalah dengan usahanya, Horatio ini berkata sama istrinya, kamu berangkat dulu sama anak-anak, anaknya 4 cewek. Nanti saya nyusul berapa hari lagi setelah selesai. Di dalam perjalanan, dalam 4 hari perjalanan di tengah laut, ternyata kapal mereka tumpangin itu nabrak dengan kapal lain. Akhirnya kapalnya tenggelam. Ratusan orang mati, termasuk 4 anaknya. Istrinya selamat. Istrinya selamat, kemudian istrinya kirim telegram. Zaman dulu tidak ada WhatsApp segala macam, telegram. Aku sendiri yang selamat. Secepatnya dia berangkat naik kapal untuk menengoki istrinya. Dalam perjalanan hari yang keempat, berada di spot, di tempat kira-kira di mana tabrak itu terjadi, anaknya tenggelam. Kapten itu datang sama dia, ini loh tempatnya. Kemudian saudara, pada waktu itu dia merasakan ada inspirasi dari Tuhan. Dia menulis lagu ini, saudara. Lagunya judulnya kira-kira begini. Ketika damai seperti aliran sungai menghampiri jalanku, ketika kesedihan seperti gulungan ombak laut, apapun yang menjadi bagianku, Engkau mengajar aku berkata, baiklah atau tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. It is well with my soul. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa badai topan bisa melanda orang benar dan orang fasik. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, jiwanya tetap tenang. Karena dia berharap, bersandar, dan mengasihi Tuhan, dan mengikuti teladan pada murid Tuhan. Kalau kita lakukan itu, jiwa kita juga bisa tenang di tengah-tengah gelombang badai kehidupan ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi ini. Di tengah-tengah kesulitan tantangan yang ada di dalam dunia, kami bersyukur Tuhan pelihara kami selama ini. Kami bersyukur Tuhan mencukupkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan pekerjaan usaha yang baru kepada kami. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami tetap memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami memilih untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Kalau kami disakiti, kami memilih untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bukan hanya mengampuni Tuhan, tapi kami mau menjadi berkat bagi mereka. Karena itulah kehendak dan rencana. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, kami hidup dengan bijaksana. Kami hidup dengan hati yang tulus, yang mengasihi dan mau menjadi berkat. Tuhan berkati setiap umat-Mu menerangkan firman Tuhan dalam hidup kami. Agar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menjadi murid yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang terus bertumbuh. Tuhan, Kau berkati umat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit
Berkati mereka dalam rumah tangga, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan. Tuhan, Kau buat umat-Mu berhasil. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Bapa, tangan kami terangkat di hadapan-Mu, tanda kami berserah kepada Tuhan. Kami juga mengangkat bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar pandemik boleh cepat berlalu dan Indonesia boleh tetap aman dan sejahtera ya Tuhan. Kami juga serahkan bangsa Singapura ini dalam tangan-Mu. Tuhan, terus lindungi, pelihara. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah yang kedua sebentar nanti. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan pengurapan yang baru. Bukakan tingkap-tingkap langit, bila kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.